144. Clara Wanita Simpanan Season I. Clara dan Bram sudah berada di dalam helikopter yang sudah take off. Kini mereka tengah berada di udara. Clara melihat ke arah bawah sana, di mana terlihat pemandangan pulau-pulau kecil. Ini adalah pengalaman pertama Clara menaiki helikopter. Sebetulnya, rasanya sama saja dengan naik pesawat. Namun, kali ini dia tampak antusias. Bahagia sudah jelas. Dia tak menyangka Bram menyiapkan kejutan manis itu untuk dirinya. Meski menurut Clara, semua itu terkesan berlebihan. Bram, mengapa kita tak mengajak Bril? Dia akan senang ikut bersama kita, ucap Clara. Dia akan ikut penerbangan dengan pesawat bersama papi dan pengasuhnya. Anak itu pun selalu ada-ada saja tingkahnya jika dekat denganku. Lagi pula, apa kamu tak ingin berdua saja denganku? Jika ada Bril, aku bisa kehilangan waktuku bersamamu. Sesekali tak masalah aku meninggalkannya. Ucap Bram seraya tersenyum, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Aku hanya heran saja, padahal, tak masalah jika Bril ikut dengan kita. Dia anak yang baik. Ucap Clara, tak apa. Sesekali aku ingin menikmati waktuku bersama maminya. Hanya berdua saja, ucap Bram. Clara terkekeh. Dia kembali melihat pemandangan di bawah sana. Hingga waktu berlalu dia pun tak sadar terlelap. Clara mengerjapkan matanya ketika Bram membangunkannya. Clara melihat Bram yang tengah berdiri menatapnya. Kita sudah landing. Clara, ayo bangun. Akan ada yang menjemput kita. Ucap Bram. Clara mengangguk. Dia melepas sabuk pengamannya dan meraih tangan Bram yang terulur. Bram pun membantu Clara keluar dari helikopter. Setelah itu, mereka pergi menuju sebuah mobil yang sudah menunggu mereka. Mobil itu mengantar mereka menuju sebuah hotel yang berada tak jauh dari pantai Kuta. Mereka sengaja memesan hotel berbintang yang lokasinya berada tak jauh dari pantai Kuta untuk tempat penginapan mereka hingga beberapa hari ke depan. Itu akan memudahkan mereka ketika akan menuju pantai Kuta saat resepsi berlangsung nanti. Sesampainya di hotel, Bram dan Clara disambut oleh manajer hotel tersebut. Manajer hotel itu langsung mengantar Bram dan Clara menuju sebuah kamar. Kamar itu sudah dipersiapkan sebaik mungkin agar Clara dan Bram dapat beristirahat dengan nyaman. Begitu sampai di pintu kamar, manajer hotel meninggalkan Bram dan Clara. Bram dan Clara pun memasuki kamar seraya menyerat beberapa koper mereka. Tercium aroma terapi yang seketika membuat rasa lelah Bram dan Clara hilang. Rasanya rileks, Clara meletakkan kopernya di sembarang tempat. Dia bergegas mendekati tempat tidur dan mengempaskan tubuhnya di sana. Bram merapikan kopernya. Dia melihat Clara. Apa kamu lelah? Tanya Bram. Tapi, aku ingin ke pantai, aku ingin lihat persiapan untuk resepsi pernikahan kita nanti. Ucap Clara. Ya, tapi nanti saja. Masih ada waktu. Kita akan ke sana malam nanti. Sekalian makan malam di luar. Aku lelah sekarang. Ucap Bram kemudian mendekati tempat tidur. Bram mengempaskan tubuhnya di atas tempat tidur tepat di samping Clara. Bram dan Clara saling menoleh ke arah masing-masing. Pandangan mereka saling bertemu. Terima kasih, Bram. Ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya melihat Clara. Memangnya, apa yang sudah kulakukan? Tanya Bram. Clara menghela napas. Dia merubah posisinya dan bertelungkup dengan kepala terangkat seraya menatap Bram. Untuk segalanya. Aku bahagia sekali, rasanya. Sulit untuk menjelaskannya dengan ucapan. Ucap Clara. Bram tersenyum mendengar ucapan Clara. Itu tak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang kuberikan padamu. Clara, aku sudah berjanji bukan? Aku akan berusaha memperbaiki segalanya. Entah bagaimanapun caranya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku pun bahagia. Ucap Bram. Clara tersenyum. Dia memejamkan matanya ketika tangan Bram mengusap lembut pipinya. Aku mencintaimu. Clara, kamu wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Aku berharap
Selamanya kita akan tetap seperti ini. Maafkan aku yang pernah melayangkan tanganku di wajahmu, memberikan goresan luka di tubuhmu. Dan maafkan aku yang pernah menggoreskan luka di hatimu. Karena ucapan kasarku, aku adalah pria terjahat dalam hidupmu. Aku yakin itu, tetapi kamu masih mau menerimaku. Bukankah aku pria yang amat beruntung di dunia ini? Ucap Bram. Mata Clara memerah. Hatinya tersentuh mendengar ucapan Bram. Wajah Bram tampak menyiratkan suatu penyesalan. Clara mengerti. Pasti tak mudah menjadi Bram. Merasakan perasaan bersalah terhadap dirinya sehingga Bram begitu berusaha menebus kesalahannya dan mencoba memberikan hal-hal manis dalam hidupnya. Bagi Clara, resepsi pernikahan nanti. Dan hanya cinta Bram terhadap dirinya. Itu pun sudah cukup menjadi bukti kesungguhan Bram terhadap dirinya. Sikap manis Bram adalah pelengkap baginya. Clara tak membutuhkan Bram yang lain yang bukan dirinya sendiri, melainkan Bram yang sama, yang mana selalu takut kehilangannya. Selalu enggan dirinya berada di dekat pria manapun. Karena Bram selalu menunjukkan kekuasaannya atas dirinya. Bram memang memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan Clara. Tetapi pada akhirnya Clara pun memahami Bram. Pernahnya hidup bersama Bram di masa lalu. Bahkan tahu semua tentang Bram. Kepribadian Bram yang mudah sekali marah dan bersikap kasar yang mungkin tak banyak orang ketahui. Membuat Clara terbiasa dan menerima Bram dengan segala kekurangannya. Apapun itu, Clara hanya berusaha melakukan yang terbaik semampunya. Bahkan jika hanya menghadapi kemarahan Bram saja. Semua itu bukan masalah bagi Clara. Seseorang marah tentu bukan tanpa alasan. Tak mungkin orang akan marah jika tak merasa terusik. Banyak hal dari kekurangan Bram yang mampu membuat Clara masih tetap bertahan. Karena Clara pun mencintai Bram. Namun, entahlah jika sampai terjadi pengkhianatan. Kini keadaan bukan seperti dulu lagi, di mana Clara yang diam saja dan menerima ketika harus berbagi Bram dengan wanita lain karena keadaan yang membuatnya tak dapat berbuat apapun selain pasrah. Namun, kini dirinya adalah istri Bram satu-satunya. Clara takkan mau menerima dikhianati. Bahkan dia membenci seorang pengkhianat. Ingatan Clara amat kuat dalam mengingat pengkhianatan. Takkan mudah mendapatkan maaf dari Clara jika Clara sudah merasa dikecewakan karena suatu pengkhianatan. Clara hanya berharap takkan ada wanita lain lagi dalam hidup Bram dan hanya dirinya lah wanita satu-satunya yang ada dalam hidup Bram. Clara mendekatkan kepalanya ke tubuh Bram. Dia meletakkan kepalanya di atas dada Bram. Bram pun memeluk Clara. Waktu berlalu. Waktu sudah menunjukkan jam makan malam. Bram dan Clara tengah bersiap, mereka akan makan malam di luar. Seraya melihat persiapan resepsi pernikahan mereka malam lusa. Ya, resepsi pernikahan Bram dan Clara akan digelar di malam hari. Ada 1000 tamu undangan yang akan hadir di sana menikmati pesta di tepi pantai. Itu pasti akan menyenangkan. Bram baru saja selesai memakai jam tangan Richard Mille di pergelangan tangannya. Dia menyemprotkan parfum yang seketika menyeruak ke hidung Clara. Aroma yang menyegarkan membuat Clara ingin sekali memeluk Bram. Sayangnya, saat ini dia tengah kesulitan memakai kalung di lehernya. Dia kesulitan mengaitkan kaitan kalung yang akan melengkapi penampilannya malam ini. Bram, bisakah kamu membantuku? Ini sulit sekali, ucap Clara. Bram mendekati Clara. Dia berdiri di belakang Clara dan membantu mengaitkan kalung itu. Setelah selesai, Bram mensuap lengan Clara dari belakang. Dia mendekatkan bibirnya ke telinga Clara tetapi pandangannya mengarah pada cermin, di mana di sana Clara tengah tersenyum seraya melihatnya dan tengah memakai anting-antingnya. Bagaimana jika kita urungkan saja makan malam di luarnya? Kita makan malam di sini saja. Setelah itu, Clara berbalik. Dia menatap Bram. Bram, bisakah kita tak melakukannya hingga resepsi pernikahan selesai? Sabarlah. Hanya tinggal esok hari, ucap Clara seraya tersenyum. Bram menghela napas.
Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Clara tetapi Clara menghindari wajah Bram. Ayolah. Jangan mau dikalahkan oleh nafsumu. Kamu pria yang hebat bukan? Tak mungkin kamu tak bisa menahan nafsumu hanya sehari semalam saja. Ucap Clara seraya mengerlingkan matanya. Clara pun tersenyum. Bram menajamkan tatapannya. Apa Clara tengah mencoba menantangnya? Pikirnya. Ya, baiklah. Memangnya. Kenapa kamu tak ingin aku menyentuhmu? Apa kamu ingin seperti pengantin kebanyakan? Melakukan malam pertama setelah resepsi pernikahan selesai digelar. Ucap Bram, Clara hanya tersenyum. Bram menarik pinggang Clara dan merepatakan tubuh keduanya. Bukankah sudah kukatakan? Setiap bercinta denganmu. Aku selalu merasa bercinta dengan seorang gadis. Ucap Bram seraya tersenyum. Clara memukul lengan Bram. Dia tersipu malu. Hahaha. Apa-apaan wajahmu? Apa kamu malu? Bukankah? Biasanya tak tahu malu. Ucap Bram, astaga. Bram. Kesal Clara. Sontak membuat Bram terkekeh. Lagi pula. Memangnya kamu pernah bercinta dengan seorang gadis? Aku bahkan bukan gadis yang bercinta untuk pertama kalinya denganmu. Ucap Clara. Bram terdiam. Dia memundurkan langkahnya dan menatap Clara. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.